Dan satu lagi, Saudara Ardang Aidin, jangan lagi sebut-sebut bahwa jangan sampai anggota DPR ini takut sama bupati. Jangankan satu bupati, dua bupati pun saya sendiri tidak takut sama bupati. Ya, jadi pertama-tama mungkin saya perlu sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh teman-teman yang masih menjadi penyeimbang bagi jalannya demokrasi. Dari teman-teman Grip Jaya dan Aliansi Gerakan Mahasiswa Kabupaten Pangkep. Kami perlu mengapresiasi yang sebesar-besarnya kepada semua teman-teman yang hadir, karena sampai hari ini jika tidak ada teman-teman yang kemudian mau mewakili para honorer dan THL ini, mungkin persoalan ini tidak akan sampai ke kami. Karena realitasnya yang kita temukan pada hari ini, kita lihat bahwa sangat sedikit teman-teman honorer yang mau hadir untuk menyuarakan aspirasinya sendiri. Itu yang pertama yang harus kita ketahui. Berarti ada indikasi ketakutan yang kemudian timbul di benak daripada para honorer dan THL ini. Sehingga ia tidak mau secara langsung menyampaikan aspirasi terkait dengan pemberhentiannya. Nah, tapi alhamdulillah ada teman-teman dari Grip Jaya dan Aliansi Pergerakan Mahasiswa Kabupaten Pangkep. Nah, terus izin pimpinan, saya mendapatkan banyak fakta setelah reses kemarin terkait dengan persoalan pemberhentian tenaga kesehatan dan lain sebagainya. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Pak Wakil Ketua 2 tadi, bahwa yang paling miris adalah tidak adanya budaya sipakatau. Nah, mengapa saya katakan tidak ada budaya sipakatau lagi antara kita, DPR dan OPD terkait? Anak-anak yang kemudian berbakti dan mengabdikan diri untuk kita yang ada di DPR ini, bahkan jauh sebelum kita jadi anggota DPR. Ada yang sudah belasan tahun mengabdikan dirinya melayani para anggota DPR di Kabupaten Pangkep ini, ternyata juga diberhentikan. Tanpa sepengetahuan anggota DPR dan kami-kami yang kemudian ada di DPR ini. Nah, itu pimpinan. Terus kedua, saat reses kemarin saya menerima aspirasi terkait dengan penambahan tenaga kesehatan yang ada di pulau paling luar Kabupaten Pangkep. Ujungnya Kabupaten Pangkep ini, tidak ada lagi pulau di sananya. Pulau Kapoposang, Bali. Untuk sampai ke sana kita butuh waktu perjalanan sekitar 40 jam dari pelabuhan Macini Baji. Ada orang yang namanya Bidang Mirda di sana, sudah mengabdikan diri selama 10 tahun, bahkan rela menikah dan tinggal di pustu yang ada di sana. Di tengah permintaan masyarakat terkait dengan penambahan tenaga kesehatan, justru yang bersangkutan yang satu-satunya petugas di sana itu diberhentikan. Saya tidak tahu apa alasannya. Sangat miris ini Bapak Ibu sekalian, dan saat ini tidak ada petugas kesehatan yang ada di sana. Kira-kira siapa yang akan bertanggung jawab jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan? Itu catatan pertama. Terus catatan kedua, terkait dengan persoalan saling lempar tanggung jawab antara BKPSDM dan jajaran pemerintah Kecamatan Makrang yang disampaikan oleh teman-teman mahasiswa di belakang saya. Ada yang kemudian tidak mengaku di antara mereka berdua ini bahwa dia yang mencoret. Ibu Kepala BKPSDM atau bagian daripada BKPSDM menyatakan bahwa hilangnya di tingkat kecamatan. Sementara di tingkat kecamatan dikonfirmasi oleh teman-teman mahasiswa juga mengatakan bahwa tidak, kami sudah usulkan, tapi hilangnya di BKPSDM. Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga terkait dengan persoalan Satpol dan Damkar. Ini juga banyak yang diberhentikan. Termasuk salah satu ketua aliansi yang pernah menyuarakan terkait dengan persoalan R2 dan R3, Saudara Faisal. Nah, terus yang keempat, terkait dengan tenaga kesehatan yang ada di Rumah Sakit Batara Siang. Ibu Dirut menyampaikan kemarin bahwa terkait persoalan ini adalah bentuk daripada realisasi efisiensi. Sungguh Ibu Dirut tidak paham terkait dengan persoalan Perpres nomor 1 tahun 2025. Ibu Dirut perlu belajar bahwa dalam Perpres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran, dijelaskan dalam diktum ketiga pasal 3 poin A, bahwa tidak termasuk belanja pegawai dan belanja bantuan sosial untuk efisiensi tersebut. Mengapa dijadikan alasan efisiensi anggaran ini untuk memecat para tenaga kesehatan yang bertugas di Rumah Sakit Batara Siang? Sebaiknya Ibu Dirut sebelum jadi Dirut kembali belajar tentang regulasi-regulasi yang ada. Karena ini sangat miris Bapak Ibu sekalian. Masa sekelas Dirut tidak baca aturan? Nah, terus tadi sudah disampaikan juga pimpinan. Mohon maaf Bu, tadi kan sudah disampaikan sama pimpinan bahwa ada pun kategori-kategori yang kemudian menggugurkan kewenangan pemerintah daerah untuk memperpanjang SK para THL dan honorer ini. Itu sebutkan saja Bu, bahwa si A ini malas, misalnya kan, si A ini tidak pilih Pak Bupati. Sebutkan saja, kalau memang itu alasannya. Tidak perlu takut, karena kita ini beralibi di sini, bahwa begini, tapi tidak berani sebut nama. Tadi disampaikan oleh Ketua
yang kemudian mewakili teman-teman Grip di sini. Bahwa ada loh seorang sopir yang kemudian punya kuasa penuh di Kabupaten Pangkep. Kabupaten macam apa ini? Masa sopir punya kuasa? Miris Bapak Ibu sekalian kalau seorang sopir bisa membisiki kepala daerah bahwa si A ini harus dipecat. Betapa kuatnya ini pengaruhnya seorang sopir, Pak. Begini, ini kan ada teman-teman daripada inspektorat, izin Pak Inspektur, sebagai orang yang kemudian punya kewenangan dalam hal ini untuk lakukan pemeriksaan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang lainnya terkait dengan persoalan administrasi. Nah, kami percayakan penuh. Kami juga tidak mau. Terus terang Bapak Ibu sekalian, saya tidak berpihak kemanapun. Saya tidak berpihak kepada OPD, tidak berpihak juga ke teman-teman honorer yang memang pantas untuk diberhentikan. Ini usulan Bapak Inspektur. Kalau memang nanti setelah RDP ini tidak ada solusi yang kemudian kita dapatkan, sebagaimana yang disampaikan Ibu Kepala BKPSDM tadi, bahwa ada memang orang yang kemudian memenuhi syarat untuk diberhentikan. Pak Inspektur lakukan investigasi, minta teman-teman untuk lakukan penelusuran terkait dengan persoalan alasan-alasan yang kemudian disampaikan oleh Ibu Kepala BKPSDM tadi. Jika memang memenuhi syarat, maka kami yang pertama mendukung dan mensupport penuh Kepala BKPSDM untuk melakukan pemberhentian dan pemecatan. Tetapi jika tidak, maka wajib bagi pemerintah daerah dan Kepala BKPSDM untuk mengembalikan hak-hak mereka. Apalagi isunya ada lagi ini. Bukan cuma pemberhentian, tapi gajinya honorer di staf DPR ini tidak dibayarkan selama 3 bulan. Ini kan miris Bapak Ibu sekalian. Sudah dihilangkan haknya orang untuk bekerja, diambil lagi haknya yang sudah mereka tunaikan kewajibannya. Nah, mungkin begitu pimpinan. Saya berharap teman-teman semua ikut berjuang terkait dengan persoalan ini. Dan satu lagi, Saudara Ardang Aidin, jangan lagi sebut-sebut bahwa jangan sampai anggota DPR ini takut sama bupati. Jangankan satu bupati, 2 bupati pun saya sendiri tidak takut sama bupati. Jangan. Kami malu Bapak Ibu sekalian kalau disampaikan bahwa kami takut sama bupati. Demi Allah Bapak Ibu sekalian, sedikit pun saya tidak ada rasa takut sama bupati. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.